30 tahun, 42 nyawa melayang, dan satu ritual haus darah. Inilah kisah Ahmad Suraji, sang dukun sumbing yang mengubah ladang tebu menjadi kuburan massal demi sebuah kesaktian semu. Sumatera Utara, akhir dekade 90-an. Di balik rimbunnya perkebunan tebu desa Sei Semayang, tersimpan sebuah rahasia yang bahkan iblis sekalipun akan gemetar mendengarnya. Keheningan desa itu pecah ketika satu demi satu wanita muda menghilang tanpa jejak. Tak ada yang menyangka bahwa sosok yang dianggap pintar dan sering didatangi untuk meminta berkah ternyata adalah predator paling mematikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Ahmad Suraji, atau yang lebih dikenal sebagai dukun sumbing, bukan sekedar pembunuh. Ia adalah arsitek dari sebuah kegilaan yang lahir dari obsesi mistis yang menyimpang. Ahmad Suraji memulai aksi kejinya sejak tahun 1986 hingga 1997. Motifnya sangat tidak masuk akal bagi logika manusia modern. Ia mengklaim didatangi oleh roh ayahnya dalam mimpi yang memerintahkannya untuk membunuh 70 wanita agar ia mendapatkan ilmu kesaktian tertinggi. Modus operandinya sangat rapi, sekaligus mengerikan. Para korban, yang mayoritas adalah wanita yang sedang dirundung masalah asmara atau kesulitan ekonomi, datang kepadanya untuk meminta bantuan mistis. Suraji kemudian membawa mereka ke ladang tebu dengan dalih melakukan ritual pembersihan. Di sana, para korban diminta masuk ke dalam lubang yang sudah digali hingga sebatas pinggang, dengan posisi menghadap ke rumah sang dukun. Dalam kondisi tidak berdaya itulah, Suraji mencekik mereka hingga tewas menggunakan kabel listrik. Tidak berhenti di situ, kekejiannya berlanjut pada tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Setelah korban tak bernyawa, ia meminum air liur mereka, sebuah bagian dari ritual sesatnya yang ia percaya akan memperkuat energinya. Mayat-mayat tersebut kemudian dikubur dalam posisi berdiri di ladang tebu, dengan kepala menghadap ke rumahnya, membentuk sebuah peta kematian yang tersembunyi di bawah permukaan tanah selama bertahun-tahun. Total 42 jasad ditemukan, namun banyak yang meyakini jumlah korbannya jauh lebih banyak dari yang berhasil diidentifikasi. Kejahatan Suraji akhirnya terungkap setelah penemuan sesosok mayat wanita yang memicu penyelidikan besar-besaran. Pada tahun 1998, pengadilan menjatuhkan vonis mati, dan pada tahun 2008, hidup sang dukun berakhir di depan regu tembak. Kasus Ahmad Suraji menyisakan trauma mendalam bagi bangsa ini, menjadi pengingat pahit tentang bagaimana kepercayaan buta pada mistis bisa berubah menjadi manifestasi kejahatan yang paling murni. Ladang tebu itu mungkin sudah dibersihkan, namun memori tentang jeritan sunyi para wanita di Sei Semayang akan terus menghantui sejarah kelam hukum Indonesia selamanya. Selamat jalan bagi para korban. Semoga kegelapan ini tidak pernah terulang kembali.